Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang parameter pragmatik. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Iza, serta dua rekan saya, Nur Azizah serta Mala Furtula ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang parameter pragmatik. Pengertian parameter pragmatik. Semakin panjang bentuk tuturan, semakin besar pula keinginan penutur untuk berlaku sopan kepada lawan tuturnya. Hal-hal yang mengatur strategi pemilihan bentuk-bentuk yang memiliki tingkat kesopanan yang berbeda ini disebut parameter pragmatik. Parameter ialah garis-garis yang menentukan atau menandakan keluasan atau batasan sesuatu. Contoh, kalau ditinjau secara objektif, parameter kesetiaan seseorang berkisar dalam ruang bulatan yang berlegan dengan bertindih watak di dalamnya bertingkah laku secara konkret dalam lingkungan. Kesopanan adalah amalan tingkah laku yang mematuhi peraturan-peraturan sosial yang terdapat dalam sebuah masyarakat. Perilaku seseorang yang tidak mematuhi peraturan-peraturan ini dianggap tidak sopan. Perilaku yang menonjolkan ketidaksopanan lebih merujuk kepada perilaku seseorang yang ditonjolkan secara personal yang boleh menimbulkan suasana konflik dan ketegangan yang lebih besar. Dengan kata lain, setiap orang harus bertindak dengan penuh kesopanan antara satu dengan yang lainnya berdasarkan norma kesopanan dalam sebuah masyarakat. Parameter pragmatik harus diamati secara cermat agar lawan tutur tidak merasa kehilangan muka. Menurut Goffman, dalam percakapan yang kooperatif, para peserta percakapan menerima muka yang ditawarkan oleh lawan bicaranya. Adapun yang dimaksud dengan muka dalam hal ini adalah citra diri yang harus diperhatikan oleh lawan tutur. Maka yang ditawarkan berbeda-beda bergantung pada situasi pembicara. Muka yang ditawarkan penutur memiliki dua kemungkinan, yakni muka positif dan juga muka negatif. Muka positif terwujud bila ide-ide, atribut, prestasi, tujuan, dan sebagainya yang dimiliki oleh seseorang dihargai oleh lawan tuturnya. Sedangkan muka negatif adalah keinginan seseorang untuk tidak diserang, diejek, atau dihinakan oleh lawan tuturnya. Nah, yang kedua ada skala kesantunan. Skala kesantunan ini terbagi menjadi tiga. Skala kesantunan menurut Leach, skala kesantunan menurut Brown dan Levinson, dan juga skala kesantunan menurut Robin Lakoff. Menurut Leach, skala kesantunan ini terbagi menjadi skala pilihan, skala keuntungan kerugian, skala ketidaklangsungan, skala kekuasaan, serta skala jarak sosial. Sedang skala kesantunan menurut Brown dan Levinson, skala kesantunan ini terbagi menjadi skala peringkat jarak sosial antara penutur dan mitra tutur, skala peringkat status sosial antara penutur dan mitra tutur, skala tindak tutur atau tidak ujar. Sedangkan menurut Robin Lakoff, skala kesantunan ini terbagi menjadi skala formalitas, skala ketidaktegasan atau keraguan, skala peringkat kesekawanan atau kesamaan. Yang selanjutnya, skala kesantunan Leach akan dipresentasikan oleh rekan saya. Dan yang selanjutnya adalah skala kesantunan Leach. Dalam model Kestus-Govey dijelaskan bahwa setiap maksim interpersonal di dalam kerangka pragmatik dapat dimanfaatkan untuk menentukan peringkat kesantunan dari sebuah tuturan. Yang pertama, skala pilihan. Skala pilihan menunjuk kepada banyak sedikitnya alternatif pilihan yang disampaikan si penutur kepada mitra tutur dalam praktik bertutur yang sebenarnya. Yang kedua, skala keuntungan atau kerugian menunjuk kepada besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur di dalam peristiwa pertuturan tertentu. Yang ketiga, skala ketidaklangsungan menunjuk kepada peringkat langsung atau tidak langsungnya maksud dari sebuah tuturan. Yang keempat, skala kekuasaan menunjuk kepada hubungan status sosial antara si penutur dan si mitra tutur yang terlibat di dalam proses pertuturan tertentu. Dan yang terakhir, skala jarak sosial menunjuk kepada peringkat hubungan sosial antara si penutur dan mitra tutur yang terlibat di dalam pertuturan.
Dan yang selanjutnya adalah skala kesantunan Brown dan Levinson. Skala peringkat jarak sosial antara penutur dan mitra tutur ditentukan oleh parameter perbedaan di dalam hal umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosial-kultural seseorang. Kedua, skala peringkat status sosial antara penutur dan mitra tutur didasarkan pada kedudukan asimetrik antara si penutur dan si mitra tutur. Yang ketiga, skala tindak tutur atau tindak ujar. Lengkapnya berbunyi the degree of imposition associated with the yang didasarkan atas kedudukan relatif tindak tutur yang satu dengan tindak tutur yang lainnya di dalam sebuah praktik pertuturan yang sesungguhnya. Selanjutnya ada skala kesantunan Robin-Lakoff. Selanjutnya ada skala kesantunan Robin-Lakoff. Yang pertama ada skala formalitas. Skala formalitas ini dinyatakan bahwa agar para peserta tutur dapat merasa benar-benar nyaman dan sungguh kerasan di dalam keseluruhan proses kegiatan bertutur. Tuturan yang digunakan tidak boleh bernada memaksa dan tidak boleh berkesan angkuh atau congkak terhadap pihak lainnya. Selanjutnya ada kesantunan Robin-Lakoff, yaitu skala ketidaktegasan atau keraguan, atau sering disebut juga dengan pilihan. Menunjukkan bahwa agar si penutur dan mitra tutur dapat saling merasa nyaman dan tetap kerasan di dalam aktivitas bertutur sapa. Pilihan-pilihan dalam bertutur itu harus selalu diberikan oleh kedua belah pihak secara benar-benar memadai dan proporsional. Yang ketiga, ada skala kesantunan dari Robin-Lakoff, yaitu kesekawanan atau kesamaan. Menunjukkan bahwa agar dapat berciri sopan santun, orang harus senantiasa ramah dan selalu mempertahankan persahabatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Selanjutnya ada teori muka dari Goffman, Brown, dan Levinson. Yang pertama ada muka positif. Muka positif ini sebagaimana telah disebutkan bahwa berkaitan dengan nilai-nilai keakraban antara penutur dan mitra tutur. Selanjutnya ada muka negatif. Berbeda dengan muka positif, yang mana muka penutur dan mitra tutur mengharapkan terjaganya nilai-nilai keakraban, ketakformalan, kesekoncoan, maka muka negatif ini di mana penutur dan mitra tutur mengharapkan adanya jarak sosial. Selanjutnya ada pengancam muka. Pengancam muka ini melalui tindak tutur akan terjadi jikalau penutur dan mitra tutur sama-sama tidak berbahasa sesuai dengan jarak sosial. Kesimpulannya adalah parameter pragmatik atau kesantunan merupakan hal-hal yang mengatur strategi pemilihan bentuk-bentuk yang memiliki tingkat kesopanan yang berbeda. Dalam parameter pragmatik terdapat skala-skala kesantunan antara lain. Yang pertama ada skala kesantunan Leach, yang kedua ada skala kerugian keuntungan, skala pilihan, skala ketidaklangsungan, skala keotoritasan, skala jarak sosial, skala kesantunan Brown dan Levinson, skala peringkat status sosial, skala kesantunan Robin-Lakoff, skala formalitas, dan terakhir adalah skala ketidaktegasan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.